Pernah nggak sih ngerasa kayak mentok gitu, cara mikirnya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu ide keren banget dari futuris Bob Johansen. Ini bisa lo ngubah total cara kita ngelihat dunia. Namanya full spectrum thinking atau pemikiran spektrum penuh. Dan ini bisa jadi kunci kita buat survive di masa depan yang makin ribet. Coba deh, jawab pertanyaan ini buat diri sendiri aja. Anda itu siapa? Mungkin yang langsung kepikiran itu soal kerjaan, ya kan? Atau latar belakang keluarga, pilihan politik. Nah, sadar nggak sadar, kita semua tuh pakai kotak-kotak label ini. Tujuannya, biar gampang aja gitu ngertiin dunia. Nah, masalahnya masa depan tuh kayaknya nggak peduli sama kotak-kotak rapi kita itu. Bob Johansen bahkan bilang masa depan itu bakal jadi kayak perebutan global. Maksudnya, ya sebuah era di mana semuanya itu campur aduk, kacau balau, dan sama sekali nggak bisa ditebak. Dan anehnya ya, di saat dunia di luar sana makin kompleks, otak kita malah kebalikannya. Otak kita tuh secara alami emang demennya cari jalan pintas. Jadi setiap ada pengalaman baru, otak kita tuh kayak maksa-maksa biar bisa masuk ke kotak-kotak lama yang udah kita kenal. Dan disinilah letak bahayanya. Kotak-kotak yang tadinya kita pikir nyaman, yang ngebantu kita ngertiin dunia, malah bisa berubah jadi sangkar. Bener-bener sangkar yang ngurung cara kita berpikir. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi soal penjara kategori ini. Emangnya kenapa sih? Kenapa kekurung di dalamnya itu bisa bahaya banget, apalagi di zaman sekarang? Gak usah jauh-jauh, coba deh lihat di sekitar kita. Polarisasi yang super tajam itu, akarnya ya dari sini. Dunia jadi kebelah, cuma ada kita lawan mereka. Ujung-ujungnya, kita cuma mau dengerin berita atau orang yang sependapat doang. Ya, akhirnya kita kejebak di echo chamber kita sendiri deh. Nah, di sini ada satu perbedaan yang penting banget buat kita ngertiin. Beda antara kepastian sama kejelasan. Gini, kepastian itu sifatnya kaku, rapuh, bikin kita jadi nutup diri dari pandangan-pandangan baru. Sebaliknya, kejelasan itu fleksibel. Kita tahu kok mau kemana arahnya, tapi kita tetap terbuka sama informasi baru buat nyampe ke sana. Bahkan, pakar manajemen sekelas Peter Drucker aja udah ngingetin soal ini loh. Kata dia, jangan sampai deh kita ngebiarin orang lain atau bahkan diri kita sendiri ngurung kita di satu kotak karir terlalu cepat. Saran dia, jelajahi dulu semua spektrum kemungkinannya. Contoh lainnya deh, pergeseran ini tuh udah kenyataan banget di dunia medis. Sekarang kan kita udah nggak lagi cuma ngasih label tunggal autis, tapi kita mulai paham kalau ada yang namanya spektrum autisme. Nah, ini bukti nyata kan, kalau dunia itu emang lagi bergerak, ninggalin kategori-kategori yang kaku. Oke, dari tadi kita ngomongin masalahnya terus ya. Sekarang, waktunya kita bahas solusinya. Siap-siap ya, ini dia. Cara berpikir baru yang bisa dibilang revolusioner. Jadi inilah intinya. Pemikiran spektrum penuh itu kemampuan buat ngelihat dunia penuh gradasi warna, bukan cuma hitam putih. Ini soal gimana kita nyari pola dan kejelasan di tengah lautan kemungkinan, bahkan sampai ngelewatin batas-batas kategori yang udah ada. Jadi, kelihatan banget kan bedanya. Kontras banget. Kita pindah nih dari cara mikir yang kaku, yang hitam putih, ke cara mikir yang lebih cair, lebih berwarna. Udah bukan lagi soal pilih A atau B, tapi ngelihat semua gradasi dan pola di antaranya. Dan yang penting, bukan lagi ngejar kepastian, tapi fokus buat dapat kejelasan. Oke, terus gimana cara ngelatihnya? Nah, ada satu alat simpel nih, model 3 langkah. Caranya, kita paksa diri kita buat ngelihat 10 tahun ke depan. Dari situ, kita tarik mundur. Nanti kita bakal dapat wawasan yang jernih banget soal apa sih yang sebenarnya penting. Nah, dari situlah kita bisa ambil tindakan yang lebih cerdas hari ini, nggak kejebak sama drama-drama jangka pendek. Terus, untungnya apa sih mikir kayak gini? Jawabannya, gede banget. Ini tuh kayak ngebuka pintu ke sebuah dunia yang penuh sama kemungkinan-kemungkinan baru. Buat kita sebagai individu, ya, ini artinya kita bisa bebas dari satu label doang. Kita bisa punya banyak peran sekaligus. Identitas kita jadi lebih cair, berlapis-lapis. Nggak lagi deh kekurung dalam satu kotak profesi atau status doang. Nah, kalau buat organisasi atau perusahaan, perubahannya bisa revolusioner. Bayangin, dari yang tadinya strukturnya hierarki kaku, fokusnya cuma jualan produk, jadi sebuah jaringan yang dinamis, bisa berubah bentuk, terbuka, dan fokus utamanya itu ngasih pengalaman yang transformatif buat penggunanya. Dan ini bukan teori doang loh, perusahaan-perusahaan pintar udah nerapin ini. Contohnya Electronic Arts alias EA. Mereka kan udah nggak cuma jualan game dalam kotak lagi, tapi mereka jual langganan untuk sebuah pengalaman main game yang terus-terusan berkembang. Nah itu dia, mereka jual spektrum, bukan lagi satu kategori produk.
Oke, semua obrolan ini ngebawa kita kembali ke satu pertanyaan yang paling penting. Dan pertanyaan ini ditujukan langsung buat Anda. Gini deh, ngubah kebiasaan mikir yang kaku itu emang nggak gampang. Ini tuh kayak kita lagi nyoba belokin mobil keluar dari jalur yang udah jadi parit dalam gitu. Makin sering kita lewat situ, makin susah kan keluarnya. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah tantangan. Coba deh identifikasi, kotak terbesar apa sih yang lagi ngebatasin Anda sekarang? Mungkin di karir, atau cara Anda mandang diri sendiri. Dan yang paling penting, gimana caranya Anda bakal mulai melarikan diri dari kotak itu? Jawabannya ada di tangan Anda sendiri.